Halo Sobat RBD, kita akan bahas literasi bahasa Indonesia. Yuk kita langsung mulai. Oke, nah di soal nomor satu ini ada sebuah teks dengan sebuah soal ya. Seperti biasa kita baca dulu soalnya. Masalah pokok yang dibahas dalam bacaan di atas adalah A. Tragedi Kanjuruhan memakan banyak korban jiwa sehingga kasus tersebut perlu diusut lebih lanjut. B. Presiden memerintahkan untuk segera mengusut tragedi Kanjuruhan agar segera menemui titik terang. C. Presiden mengeluarkan surat keputusan Presiden untuk segera mengadakan rapat pembentukan kabinet dengan Mahfud MD. D. Presiden Jokowi mengeluarkan surat keputusan Presiden untuk membentuk tim gabungan independen pencari fakta (TGIPF). Tim gabungan independen pencari fakta terbentuk dikarenakan adanya tragedi Kanjuruhan. Nah, untuk mencari masalah pokok, kalian harus tahu dulu di mana posisi ide pokok dari teks tersebut. Untuk menemukan ide pokok dari teks tersebut, kalian harus mengingat deduktif, induktif, dan campuran. Nah, jadi yang perlu kalian perhatikan adalah kalimat awal dan kalimat terakhir. Nah, kita cek dulu kalimat awalnya ya. Nah, di sini kalimat awalnya menyebutkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan menerbitkan keputusan Presiden Kepres terkait tim gabungan independen pencarian fakta (TGIPF) tragedi Kanjuruhan. Nah, dari awalnya saja bentuknya sudah sangat umum ya, yaitu tentang Pak Presiden mengeluarkan keputusan Presiden untuk membentuk tim yang mengusut tragedi Kanjuruhan. Berarti jawaban yang tepatnya adalah yang D, yaitu Presiden Jokowi mengeluarkan surat keputusan Presiden untuk membentuk tim gabungan independen pencari fakta. Mudah kan? Yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal nomor 2, di sini ditanya pertanyaan yang jawabannya terdapat dalam bacaan di atas. Opsi A, bagaimana cara terbaik untuk menemukan titik permasalahan tragedi Kanjuruhan? B, bagaimana proses pembentukan tim gabungan independen pencari fakta? C. Apa yang dilakukan Mahfud MD untuk menerbitkan keputusan Presiden? D. Kapan tim gabungan independen pencari fakta mulai bekerja? Siapa saja yang menjadi anggota tim gabungan independen pencari fakta? Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita harus lihat dulu kata kunci, yaitu dari kata tanya yang digunakan di dalam si opsinya. Ada kata bagaimana, ada kata apa, kapan, dan siapa. Kita cek satu-satu ya. Kita mulai dari opsi yang B. Bagaimana proses pembentukan tim gabungan independen pencari fakta? Di dalam teks tidak disebutkan bagaimana proses pembentukannya. Hanya disebutkan bahwa Presiden Jokowi akan menerbitkan Kepres untuk membentuk tim gabungan independen pencari fakta. Jadi tidak ada proses pembentukannya ya. Lalu opsi C, apa yang dilakukan Mahfud MD untuk menerbitkan keputusan Presiden? Sedangkan di dalam teksnya Presiden Jokowi menunjuk Mahfud MD sebagai pimpinan dari tim gabungan independen pencari fakta. Jadi bukan Mahfud MD yang bisa memutuskan akan keluar Kepres atau tidak, tapi di sini Presiden mengeluarkan Kepres yang menyatakan bahwa Mahfud MD akan memimpin tim gabungan independen pencari fakta. Jadi opsi C tidak ya. Lalu opsi D ada kapan tim gabungan independen pencari fakta mulai bekerja. Nah, di dalam teksnya pun tidak disebutkan kapan tim gabungan akan mulai bekerja. Di dalam teksnya hanya disebutkan akan menggelar rapat untuk kali pertamanya pada Selasa malam hari. Nah, rapatnya juga bertujuan untuk memahami tugas TGIPF sesuai Kepres, memetakan dan mengidentifikasi masalah. Jadi tidak disebutkan kapan mulai bekerjanya. Lalu opsi E, siapa saja yang menjadi anggota tim gabungan independen pencari fakta. Nah, di dalam teksnya tidak disebutkan siapa saja yang akan tergabung. Jadi, yang jawabannya tepat adalah opsi yang A. Nah, jawabannya di mana, Kak? Jawabannya ada di paragraf kedua sampai paragraf keempat. Bahwa cara terbaik untuk menemukan titik permasalahan tragedi Kanjuruhan adalah dengan tim investigasi masing-masing yang saling berkoordinasi dengan TGIPF untuk mengusut tragedi Kanjuruhan dan akan memudahkan penyusutan. Jadi jawabannya adalah yang A. Udah kan? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.
Selanjutnya, ada sebuah kalimat nih. Tim yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD itu dibentuk untuk mengusut kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Pada kalimat di atas, kata itu artinya adalah A. Presiden Joko Widodo, B. Tim Menpora, C. Tim PSSI, D. Tim Kemenkopol Hukam, E. Tim Gabungan Pencari Fakta. Nah, di situ ada kata itu, berarti dia merujuk ke kata rujukan, yaitu kata yang dipakai untuk mengacu pada sebuah hal untuk memperoleh keterangan yang jelas. Nah, dalam mengerjakan soal tentang kata rujukan, hal yang perlu kalian perhatikan adalah lihat 1-2 kalimat sebelum dari kalimat yang ditanyakan. Lalu perhatikan kata yang menyertai kata rujukan tersebut. Nah, sekarang kita cari dulu ya kalimat yang ditanyakan itu ada di mana. Nah, kalimat yang ditanyakan ada di kalimat kedua pada paragraf pertama, yaitu tim yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD itu. Nah, di situ ada di kalimat kedua. Berarti kita harus lihat kalimat pertamanya, yaitu Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan menerbitkan keputusan Presiden Kepres terkait Tim Gabungan Independen Pencari Fakta TGIPF Tragedi Kanjuruhan. Nah, di sini kata yang menyertai si kata rujukannya adalah ada kata tim. Berarti kita cari saja kata tim pada kalimat sebelumnya, yaitu Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF. Berarti kata itu pada kalimat kedua merujuknya ke kalimat pertama, yaitu Tim Gabungan Pencari Fakta. Jadi jawabannya adalah yang E. Mudah kan? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, di soal selanjutnya ada ditanya tentang simpulan yang sesuai dengan bacaan di atas. Nah, untuk mencari simpulan, Sobat RWD cukup perhatikan paragraf pertama dan paragraf terakhir. Yuk kita baca dulu. Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan menerbitkan keputusan Presiden Kepres terkait Tim Gabungan Independen Pencari Fakta TGIPF Tragedi Kanjuruhan. Tim yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD itu dibentuk untuk mengusut kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Kita baca paragraf terakhirnya ya. Ada yang harus ke FIFA, ada harus yang ke Polri, ada yang harus ke desa, ada yang harus ke lapangan, dan sebagainya. Dan ada yang mempelajari peraturan UU-nya. Itu kan nanti bagi-bagi tugas. Sambung Mahfud. Nah, berarti simpulan dari bacaan di atas adalah yang C, yaitu tim investigasi dari berbagai elemen akan berkoordinasi dengan TGIPF untuk menemukan titik terang dari tragedi Kanjuruhan. Karena di paragraf terakhirnya sudah disebutkan bahwa ada beberapa tim yang harus ke FIFA, ke Polri, ke desa, ke lapangan, dan sebagainya. Juga ada tim yang mempelajari UU-nya. Berarti tim investigasi dari berbagai elemen akan berkoordinasi dengan TGIPF yang dipimpin oleh Mahfud MD agar bisa lebih cepat menemukan titik terang dari tragedi Kanjuruhan. Jadi jawaban yang tepatnya adalah yang C. Mudah kan? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Selanjutnya ditanya judul yang tepat untuk bacaan di atas. Nah, ingat ya, judul itu harus menarik, harus persuasif, dan bentuknya itu frasa, bukan klausa. Nah, judul yang tepat juga bisa dilihat dari topik utama atau ide pokok dari si bacaan tersebut. Nah, selanjutnya ditanya judul yang tepat untuk bacaan di atas. Judul sendiri adalah cerminan mengenai suatu permasalahan yang diangkat dalam sebuah tulisan secara cepat. Selain itu, harus menarik pembaca dan menyeratkan suatu tema atau topik. Nah, di dalam penjelasannya pun menyeratkan tema atau topik. Nah, sedangkan untuk mencari topik bisa dilihat dari ide pokoknya. Nah, ide pokok dari teks tersebut adalah Presiden Jokowi akan menerbitkan keputusan Presiden terkait TGIPF Tragedi Kanjuruhan. Berarti judul yang tepat adalah yang A, bahwa Jokowi terbitkan Kepres TGIPF Tragedi Kanjuruhan. Jadi jawaban yang tepatnya adalah yang A. Mudah kan? Cukup lihat dari ide pokoknya saja.
Oke, terima kasih ya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan jadi pembelajaran untuk kalian semua. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Salam edukasi dari RBD. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih udah nonton video dari Rumah Belajar Digital. Jangan lupa cek website rbdigital.id buat ikutan tryout kami dan lihat pembahasan lengkapnya ya.